Ya, pemirsa, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Tutuka Aryaji mengisyaratkan kenaikan harga BBM non-subsidi pada bulan Maret mendatang. Tren harga minyak dunia yang terus merangkak naik menjadi alasannya. Sinyal kenaikan harga BBM di SPBU Pertamina seluruh Indonesia akan terjadi selepas pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Aryaji menjelaskan, kenaikan harga BBM non subsidi itu terdorong lantaran harga minyak dunia yang juga cenderung naik. Selain itu karena adanya konflik Timur Tengah yang masih memanas membuat distribusi logistik terhambat. Kemudian terkait kenaikan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi 10%, menurut Tutuka hal tersebut menjadi keluar oleh pengusaha SPBU karena nilainya sangat memberatkan. Ditambah lagi penetapan kenaikan pajak itu dilakukan tanpa adanya sosialisasi. Seperti diketahui, kenaikan PBBKB pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah atau Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diteken oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pada 5 Januari 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menilik sinyal harga BBM non-subsidi naik usai pemilu, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti. Beliau adalah pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Pak Yayan. Selamat pagi Mas Prasetyo dan juga pemirsa sekalian. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Yayan. Kalau sebelum membahas lebih jauh ini, seperti apa sih mungkin bisa Anda update terlebih dahulu ya terkait dengan iklim bisnis nih dari operator-operator SPBU di Indonesia saat ini seperti apa Pak? Kalau misalkan kita lihat ya berdasarkan pada perubahan harga minyak dunia ya pada saat ini, itu memang kita dalam harganya itu rata-rata ini berdasarkan OPEC price ya. Oke. Itu di atas 80 US dollar per barrel ya, dan kemudian sekarang itu kemungkinan dia bisa diprediksi itu seperti kondisi bulan ya mungkin sekitar Desember ya tahun 2024. Nah, dengan adanya konflik pada saat ini yaitu di wilayah Timur Tengah, nah ini menyebabkan memang harga itu beranjak naik ya, tetapi tidak setinggi pada akhir ataupun awal tahun 2024 ya dan 2023. Kalau misalkan kita lihat, nah sehingga hal ini itu berdampak terhadap khususnya retail, misalkan seperti pom bensin yang Oke. non subsidi BBM ya, itu menjadi relatif meningkat secara signifikan. Dan saya kira kalau kita lihat ya, konsumsi BBM di Indonesia itu sangat besar. Nah sehingga profit marginnya walaupun memang di sini ya relatif kompetitif, tetapi konsumsinya kalau menurut saya itu tidak akan begitu turun ya, karena kita lihat perkembangan pemulihan ekonomi dan kemudian kita lihat bahwa kondisi pemilu itu sudah satu putaran dan kemungkinan bahwa para pebisnis dan juga masyarakat itu memastikan bahwa perekonomian itu sudah kita lihat jelas bagaimana prospeknya, kemudian juga pemulihan ekonomi akan seperti apa dan kebijakan-kebijakan yang diusung sejak Pilpres kemarin itu sudah lebih clear Oke. sekarang. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa konsumsi BBM yang selalu meningkat, kemudian harga yang pasti itu walaupun ada penurunan ya itu saya kira itu sedikit ya. Sehingga kalau misalkan kita berbicara mengenai prospek BBM retail itu masih sangat menjanjikan dan signifikan untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini.
Oke, berarti faktor global begitu, kemudian geopolitik yang membuat harga minyak memanas kembali dan ini pun menjadi dasar juga pemerintah memberikan sinyal ya, harga BBM non subsidi ini akan naik di seluruh wilayah Indonesia usai pemilu. Nah, ini menurut Anda seperti apa? Apakah sudah tepat juga momentumnya atau bagaimana nih, Pak? Kalau misalkan kita berbicara BBM yang non subsidi ya, Ya, saya kira harga keekonomiannya ini mungkin kita kondisi itu seperti di bulan Januari lah ya, di bulan Januari itu tahun 2023 itu kondisinya hampir sama dan kemudian itu akan terjadi kenaikan ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang kalau kita lihat seasonal period ya ataupun seasonal effect itu relatif sama ya. oke, Jadi mungkin itu akan diperkirakan naik ya di kisaran sekitar 85 ataupun 87 US dolar per barrel ya. hmm, Nah kalau misalkan kita lihat sekarang kondisinya seperti yang saat ini itu kemungkinan mungkin eskalasinya bisa naik sekitar 10 sampai dengan 20%. Jadi kemungkinan harga BBM itu akan ada meningkat ya khususnya untuk retail itu bisa kenaikannya di kisaran sekitar 10 sampai dengan 15%. Nah, kalau oke. misalkan kita lihat khusus yang BBM bersubsidi ya memang saya kira dengan keuangan negara yang seperti sekarang ini memang agak berat ya kita lihat bahwa misalkan ada gelontor beban khususnya APBN misalkan untuk bansos dan lain-lain. Nah, jadi di sini mungkin harus dipikirkan kembali dan kemudian juga mulai mengasumsikan bahwa asumsi misalkan untuk subsidi BBM itu sudah harus dirubah Oke. mungkin ketika APBNP nanti bulan Agustus ya atau September. Baik, kenaikan 10 sampai dengan 20% seperti yang Anda sampaikan begitu di tengah kondisi saat ini kenaikan harga pangan dan lain-lain begitu yang sempat menghangat beberapa waktu terakhir ini, apakah akan menjadi mungkin menambah beban lagi begitu bagi masyarakat atau seperti apa sih? Atau memang kita harus naikkan karena harga minyak mentahnya karena kita sudah menjadi net importer pun kita harus menyesuaikan harga. Ya, kalau kita berbicara mengenai keekonomisan ya, Ya, memang dengan kondisi di sini memang yang paling besar itu dampaknya itu dari global. Dan kita lihat di sini beberapa industri itu sudah mulai kolaps ya. Kalau oke. misalkan saya contohkan di Bandung itu Hmm, beberapa perusahaan tekstil itu sudah mulai off ya. oke. Dan kemudian mereka itu di wilayah Majalaya dan lain-lain itu sudah tidak bisa berproduksi lagi ya. Dan kemudian mereka juga untuk masuk ke pasar ekspor itu juga begitu berat ya dilanda dengan pukulan barang-barang impor ya dan lain-lain. Nah, sehingga pasar domestik juga ini sedikit terimbas ya dari daya beli global sehingga menurunkan ya sedikit ekspor khususnya untuk yang sifatnya labor intensif industri. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat, misalkan harga beras ya pada saat ini, kemudian juga harga BBM misalkan akan meningkat ya, tapi memang kondisi di Timur Tengah itu memang menaikkan biaya transportasi yang luar biasa besar ya, sehingga eh, mungkin ini kalau menurut saya ya kebijakan pemerintah agar untuk memikirkan bahwa eh, mudah-mudahan ya saya kira subsidi subsidi BBM itu sudah karena di sini sekarang ada bansos ya dan sifatnya itu sama saya kira itu sudah include ya tetapi mungkin dari sisi extensionnya. Nah kalau misalkan sekarang waktunya sampai katakan Juni tapi kalau misalkan kita lihat survei Susenas yang biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi kemiskinan dan juga Oke. untuk mengukur inflasi pada bulan Maret dan pada bulan September ya saya kira mungkin nanti di indikator makro inflasi itu tidak begitu terdampak secara signifikan karena pemerintah sudah menggelontorkan bansos dan kemudian nanti kemungkinan bahwa barang-barang impor itu akan masuk ya untuk untuk menstabilisasikan defisit supply yang kita miliki. Tetapi mungkin yang saya khawatirkan tadi ya, yaitu kemungkinan beban keuangan negara yang semakin membengkak, khususnya untuk tahun ini. Baik, apakah karena kenaikan harga BBM-nya adalah yang jenis non-subsidi dibandingkan dengan yang subsidi sehingga tidak akan terlalu berdampak terhadap inflasi seperti yang Anda sampaikan di samping tadi memang ada beberapa program bantuan sosial yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, Pak Yayan?
Kalau kita lihat daya beli masyarakat khususnya yang non subsidi ya, saya kira mungkin seperti tadi saya jelaskan, mungkin ada penurunan ya di kisaran 2 atau sampai dengan 5% ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat prospek dari pemulihan ekonomi ini dijaga dengan baik dengan memberikan makro prudensial yang baik dari sisi indikator ya, terutama misalkan indikator makro. Nah, kita juga nggak tahu nih kalau misalkan nanti pada bulan Oktober prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan seperti apa. Nah, tetapi kalau kita lihat angka dari IMF bahwa kondisi kita itu pas-pasan itu di 4,9 sampai dengan 5% ya. Nah, kalau misalkan pemerintah biasanya di atas asumsi IMF ya, karena kita ingin menjaga kredibilitas investor bahwa perekonomian kita itu semakin solid. Nah, tetapi mungkin investor juga sekarang ingin menanyakan mengenai transisi eh, katakan konsep pembangunan ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal, nanti siapa yang akan misalkan Menteri Keuangannya siapa, kemudian juga Menko Perekonomiannya siapa, karena itu akan melihat bagaimana secara katakan ekonomi politik ya, itu akan mempengaruhi terhadap kebijakan ekonomi makro. Oke, Nah, sementara kalau kita lihat pada saat ini mungkin oke, dari sisi konsumen itu akan ada perubahan mhm. karena tadi ya daya belinya menurun, kemudian juga harga itu dipastikan kalau misalkan tetap memaksakan khususnya yang non subsidi, saya kira itu pasti akan melejit ya harganya, dan pasti akan menambah beban khususnya bagi daya beli masyarakat karena ada konsumsi lain yang juga harganya meningkat. Oke, lantas berapa sih angka ideal yang pas gitu kalau kita bicara mengenai kenaikan dari harga BBM non subsidi ini, Pak Yan? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pergerakan harga BBM non subsidi. Ya, kita akan cermati bersama, ada Pertamax, kemudian Pertamax Green, ke Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Ini harganya tertera di layar televisi Anda. Rp12.950 per liter untuk Pertamax, kemudian Rp13.900 per liter untuk Pertamax Green 95, kemudian Rp14.400 per liter untuk Pertamax Turbo, demikian juga dengan Dex Lite dan juga Pertamina Dex. Berikutnya, anggaran belanja subsidi energi. Kita lihat di tahun 2023 itu ada 164,29 triliun rupiah. Sementara untuk anggaran belanja subsidi energi tahun 2024 ini ada kenaikan sekitar 15% menjadi 189,1 triliun rupiah. Ya, adapun alokasi belanja subsidi energi di tahun 2024 itu terdiri dari BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg 113,27 triliun, kemudian subsidi listriknya 75,83 triliun rupiah. Sementara untuk perkembangan harga minyak dunia, jenis Brent tercatat 83,42 dolar Amerika per barrel, sementara West Texas Intermediate atau WTI 78,28 dolar Amerika per barrel. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran. Baik, Pak Yayan, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai pergerakan harga tadi yang sudah disampaikan, lantas seberapa idealnya si angka yang mungkin bisa Anda sampaikan nih untuk kenaikan harga BBM non subsidi dengan kondisi masyarakat tadi yang sudah kita bahas, ada kenaikan harga pangan, kemudian ini bisa menurunkan daya beli masyarakat. Silakan. Eh, Kalau misalkan kita lihat tensi ya ataupun geopolitical tension yang ada di wilayah Timur Tengah, ini saya kira kalau kita lihat trennya ya, itu tren berdasarkan kondisi tahun lalu dia berada di kisaran sekitar 85 sampai dengan 87 atau misalkan mendekati ke 90 ya. Nah, kalau misalkan sementara kenaikan yang tertinggi itu biasanya ketika di akhir ataupun masa musim panas ya,
yaitu misalkan dari bulan Juli sampai bulan September. Nah, kita lihat di sini juga angkanya itu sangat naik ya, dan saya kira kemungkinan dia akan mencapai, kalau misalkan dibiarkan seperti ini ya kondisinya ataupun business as usual, itu harga minyak akan terus naik, mungkin mendekati sekitar $100 ya, itu di kisaran sekitar 95 ataupun 96 sampai pada periode bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia, ini berdasarkan OPEC price ya, jadi bukan berdasarkan harga. Walaupun memang korelasi antara Brent price itu dengan OPEC price itu begitu tinggi ya, tetapi kalau kita lihat di sini harganya OPEC price itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan Brent ataupun WTI price. Nah, kalau bagi Indonesia, eh, kita lihat kita memiliki lifting migas ya, yang ya kita katakan kita memiliki kualitas minyak yang lebih baik, harganya bisa menjanjikan ya. Nah, tetapi windfall profit yang diterima oleh Pertamina ini biasanya itu untuk dijaga sebagai counter cyclical agar agar harga khususnya BBM yang katakan untuk middle income ya, misalkan seperti Pertamax itu lebih stabil. Nah, kalau misalkan untuk golong pendapatan ke atas ya, misalkan Pertamina Pertamina katakan DEX atau misalkan Pertamax di atas 92 ya oktannya, itu pasti akan diserahkan ke market price ya, karena kalau misalkan itu dilakukan counter cyclical policy, saya kira itu memang tidak begitu baik ya. Nah, sehingga seperti tadi kita lihat bahwa lonjakan subsidi itu sampai dengan 15%, saya kira pemerintah itu sudah menjaga bahwa counter cyclical kemungkinan harga naik itu di kisaran sekitar 5 sampai dengan 10% seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sisanya yang 5% ini itu dimungkinkan misalkan karena adanya perubahan nilai tukar, di mana kita lihat perubahan nilai tukar pada saat ini kalau saya lihat di Bank Indonesia itu sudah agak babak belur ya. Kita di 15.000, 16.000 turun, dan itu agak relatif sulit untuk menurunkan tingkat nilai tukar kita berada di bawah 15.000. Nah, sehingga beban khususnya kinerja dari APBN kita untuk saat ini itu menjadi berat. Dan kalau kinerja APBN kita itu semakin berat, artinya bahwa kemungkinan government spending itu bisa sulit juga ya untuk katakan memberikan pengembangan misalkan infrastruktur ataupun kebutuhan sosial dan lain-lain. Baik, sementara untuk anggaran tadi sudah disampaikan belanja subsidi energinya itu kenaikannya ada 15% di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu begitu Pak Yan. Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan sedikit meringankan juga yang langsung dirasakan dampaknya terhadap masyarakat kah? Atau karena kenaikannya sudah cukup tinggi begitu harga minyak mentah dunia begitu sehingga ya tidak akan terlalu berdampak begitu Pak? Kalau misalkan pemulihan ekonomi itu baik ya, misalkan external factors ataupun international trade itu stabil, misalkan seperti tahun 2023 kemarin. Nah, tetapi karena ada tension di Palestina dan juga ada di Laut Merah ya, yaitu banyaknya pembajak dan lain-lain ya, kemudian juga hal-hal yang lain, saya kira itu tidak akan memperparah khususnya international trade activities. Karena yang naik itu kan di biaya transport. Nah, kalau kita lihat biaya transport ini ya, ketika itu mahal, ketika mahal itu berarti global supply chain kita itu menjadi terganggu dan itu bisa naik eskalasinya begitu besar. Nah, kalau misalkan seperti tadi, ya berarti ada disrupsi khususnya untuk negara komoditas-komoditas yang berbasis ekspor, ya. Sehingga kenapa pertumbuhan khususnya ekspor kita itu relatif menurun dan kemudian berdampak terhadap industri domestik, ya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan adanya imbalances antara internal performance ya, katakan economic domestic performance dengan ada eksternal ataupun international trade performance. Nah, kalau pada masa pandemi ya kita lihat bahwa external performance-nya itu bagus ya. Nah, sementara kalau sekarang itu tekanan di luarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan
ada di domestik. Nah, sehingga pengembangan ekonomi domestik, kemudian juga harga-harga stabilisasi untuk khususnya di industri domestik, ya itu menjadi hal yang lebih prioritas ya, karena untuk mengharapkan kita memperoleh windfall profit. Kalau Ya. migas itu beda ya, saya kira itu kita masih relatif memiliki keuntungan yang lebih besar ya, tetapi kan kita lihat bahwa keuntungan itu hanya di migas saja, tidak dinikmati juga oleh industri yang melakukan orientasi ekspor. Nah, Oke, sehingga kemungkinan akan ada penurunan itu misalkan dari sisi pajak ekspor, ya, baik, baik. kemudian kemungkinan pendapatan industri juga akan turun. Ya, Pak Yayan, lantas bagaimana dengan langkah Pertamina yang kemarin di bulan Februari kan memutuskan untuk menahan kenaikan harga Pertamax dan teman-temannya begitu, dalam artian BBM yang non subsidi, sementara beberapa operator lainnya menaikkan begitu, sharing dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Ini menurut Anda menjadi bagian upaya juga dari pemerintah begitu untuk menjaga tadi stabilitas tingkat konsumsi di masyarakat juga kah atau bagaimana? Ya, saya kira kalau misalkan kita berbicara Pertamina ya, itu sebagai satu-satunya di sini perusahaan yang diberi mandat oleh pemerintah ya Oke, untuk menjalankan undang-undang dasar, yaitu mengenai public goods khususnya untuk sektor energi, memang harus seperti itu. Jadi dia menjaga kinerja BUMN, kemudian juga menahan dari hasil katakan perbaikan kinerja BUMN, kita lihat bahwa beberapa tahun ini Pertamina mengalami peningkatan laba ya, dan labanya digunakan untuk counter cyclical, misalkan dengan menahan harga khususnya di Pertamax ya. Saya kira itu bagus untuk menjaga stabilisasi harga, karena kalau misalkan BBM itu memberikan dampak yang sifatnya itu multi round effect. Jadi multi round effect itu tidak hanya antar sektoral, dan juga itu mempengaruhi terhadap antar cyclical secara dinamis. oke. Misalkan ya 1 bulan ataupun 2 bulan ke depan, maka ada beberapa harga-harga komoditas itu akan terkena dampak jika tidak ada kebijakan untuk counter cyclical agar harga khususnya energi itu stabil. Oke, lantas bagaimana Anda melihat begitu di tahun 2024 ini terkait dengan perkembangan harga BBM khususnya yang non subsidi? Apakah potensi untuk naik lagi kembali juga terbuka lebar mengingat kenaikan dari harga minyak mentah dunia juga kan masih terdorong dengan eskalasi yang cukup menghangat begitu di kawasan Timur Tengah yang di info terakhir begitu kabarnya sudah semakin meluas ke sejumlah negara begitu. Kalau misalkan kita lihat ya seasonal effect tahun Hmm, 2023 kemarin, kemudian kita lihat geopolitical risk yang kita miliki pada saat ini, itu oke. kemungkinan harganya akan lebih tinggi ya. Nah, Hmm, misalkan pada bulan-bulan April itu sudah di kisaran sekitar 87 ya, kemungkinan kita akan mungkin lebih tinggi dari itu. Bisa mungkin di kisaran sekitar 90 ya. Karena apa? Karena pasokan khususnya migas, hmm, kemudian biaya transportasinya semakin mahal, itu akan mendisrupsi global supply chain khususnya migas, dan nanti itu akan berimbas ke yang lain. Kalau misalkan harga energi itu naik, betul. maka harga-harga barang lain ataupun global supply chain tadi, misalkan FOB-nya jadi naik Ya. ataupun CIF-nya naik, ya, nah itu yang akan berdampak terhadap tidak hanya single ekonomi, tetapi multilateral ekonomi dan berdampak terhadap ekonomi regional. Itu dia ya terkait dengan update dari kondisi terkini sektor energi global dan juga Indonesia di mana pemerintah tadi sudah disampaikan memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM non subsidi ya sesudah pemilu, dan tadi potensi yang seperti Anda katakan justru masih ada terbuka lebar juga sering dengan kondisi ataupun eskalasi geopolitik di kawasan dunia. Baik Pak Yayan, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda sampaikan dan juga informasi yang sudah Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Yayan. Terima kasih. Dalam Ya. sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.